belajar yakin kepada Allah ini nggak bisa sekaligus, bertahap. Bahkan bisa dibilang ini kayak proyek seumur hidup kita ya. Karena iman kita yang belum sempurna aja udah yazidu wa yanqus. Yazid mungkin cuma 1%, yanqusnya 50% gitu ya. Padahal iman baru 30%, jadi minus. Giliran ada masalah kayak nyalah-nyalahin Allah, meragukan kebesaran Allah, mulai mempertanyakan ketentuan Allah, sehingga kita cas lagi seminggu sekali, ngecas. Mudah-mudahan charging iman di dalam tongkrongan kita ini jadi fast charging, jadi cepat naikin iman kita kepada Allah. Karena memang akad kita dengan Allah itu adanya di sini. Kalau di sininya belum beres, masih ada ragu, berarti kita nggak punya akad apa-apa dengan Allah. Dan kalau nggak punya akad apa-apa dengan Allah, kita nggak bisa minta apapun kepada Allah. Nah, kita juga nggak percaya sama Allah, terus mau minta apa? Makin kuat imannya, makin kuat bondingnya dengan Allah, makin besar keajaiban dan kejutan yang Allah kasih dalam hidup kita. Iman level para anbiya, nanti munculnya mukjizat. Iman level para solihin, munculnya karomah. Iman level kita kalau yakin muncul ma'unah. Kalau imannya masih labil dan lebih sering ragunya daripada yakin, berarti kita nggak punya MOU apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau nggak punya MOU, nggak akan berlaku janji makhraja rizki min haitsu la yahtasib yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu kan hanya berlaku buat siapa? Orang yang yakin kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi cuman kalau kita takwa kepada Allah, dan salah satu di antara makna takwa iman. Karena takwa ini judul besar. Kalau di breakdown, akarnya adalah iman. Pohonnya adalah taat. Buahnya adalah rahmat, ampunan, kebaikan, banyak buahnya. Tapi akarnya iman. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha asluha thabit. Kata sebagian besar ulama tafsir tentang asli dari asluha sabit. Aslul itu jadi bahasa Indonesia, asal jadi asal. Kan bahasa Arabnya asl atau aslu. Asal terus jadi bahasa Indonesianya karena nggak bisa bilang asal jadi asal. Asal-asalan. Asluha, asalnya sabit. Akarnya kuat. Dan apa akar dari kalimat itu? Akarnya adalah iman. Akarnya adalah iman. Far'uha, cabangnya, pohon sampai cabang-cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya ta'ah, ketaatan. Istiqomah, komitmen. Dawam, konsisten. Itulah pohon dan cabang-cabangnya. Terus tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Buahnya, ukulaha, hasilnya, itu adalah kebaikan hidup, ampunan dosa, rahmat, berkah, pertolongan, kejutan-kejutan, itu buahnya. Tetap aja asalnya adalah, bibitnya adalah iman. Makin kuat akarnya, makin besar pohonnya. Makin besar pohonnya, makin banyak dahannya. Makin banyak dahannya, makin banyak pula buahnya ketika panen. Jadi itu analogi yang sangat sederhana tapi dalam. Jawami'ul kalam. Bisa ditafsirkan dari berbagai macam dari berbagai macam angle. Sehingga kalau kita pengen hidup kita nyaman dalam kondisi sarra atau darra, ya berarti balik lagi kepada asalnya apa? Ajaban li amril mu'min. Balik lagi kepada iman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu enggak akan dirasain kecuali oleh orang yang beriman.
Kalau orang yang tidak beriman, mungkin kalau sarro, dia akan syakaro. Dia berbagi, dia share sama orang lain. Tapi begitu darro, dia yai'as, dia berputus asa. Akhirnya tindak bunuh dirinya tinggi. Orang-orang yang gak beriman, dalam kondisi nyaman, kehidupan mereka itu bagus. Akhlak mereka, karakter mereka, sikap, attitude mereka itu sopan, bagus, disiplin, keren lah pokoknya di negara-negara maju gitu kan. Tapi begitu darro, ada masalah, bunuh diri. Bete dikit, bunuh diri. Gak enak badan, males banget hari ini bunuh diri, bunuh diri. Jadi terlalu rapuh gitu. Kenapa terlalu rapuh? Karena kata Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Karena dia nggak beriman, sehingga nggak ada yang dipegang sama dia ketika dia mau jatuh. Jatuh aja. Makin tinggi dia mendaki, pas jatuh ya makin parah nasibnya. Karena kenapa? Karena ketika dia jatuh, dia kehilangan banyak hal. Karena dia ngedakinya udah tinggi. Misalnya karirnya bagus, tiba-tiba ada masalah, akhirnya dia stres banget, bunuh diri, loncat dari gedung, tabrakin diri ke MRT misalnya. Dan segala macam lah kasus-kasus bunuh diri yang tinggi di negara-negara itu. Kenapa? Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Kalau kita juga kayak gitu, walaupun kita ngakunya orang mukmin, wa ma hum bimu'minin fi qulubihim marad, ada masalah di hati mereka. Masalah apa? Raib, keraguan. Masalah apa? Syak. Enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Atau masalah apa? Adh-dhannina billahi dhanna saw, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kita cas lagi iman. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan sendiri? Sendiri ini jangan selalu diterjemahin itu ya. Sendiri di sini artinya nggak punya teman atau mungkin nggak punya kenalan. Alam yajidka yatiman, sendiri banget. Fa'awah, Allah datangkan keluarga. Dan keluarga di sini bukan cuma status, tapi dengan ikatan kasih sayangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang paling mencintai kita, lebih daripada dirinya. Siapa? Ibu. Allah utus ibu untuk kita. Allah utus ayah untuk kita. Allah utus keluarga untuk kita. Allah utus pasangan untuk kita. Bertahap. Pertama ibu dulu. Kemudian ayah. Kemudian sahabat. Sahabat dari geng SD atau TK, SD, SMP, SMA, kan itu geng kita banget tuh. Yang sama kita tuh udah akrab banget, baik banget, setia banget. Kadang-kadang ribut sedikit tapi kesetiaannya luar biasa. Kadang-kadang mereka berkorban untuk kita. Fa'awah. Dan nanti lebih keren lagi dikasih pasangan halal. Fa'awah. Bukankah Allah yang mendatangkan mereka satu persatu? Bahkan kadang-kadang cara-cara Allah mendatangkan itu ajaib banget. Cerita-cerita orang yang ketemu dengan jodohnya, dengan pasangan halalnya kan luar biasa ya. Fa'awa, lalu didatangkan anak. Sehingga apa? Ketika kita tua, anak kita yang akan merawat kita. Ketika kita masih kecil, ibu kita yang merawat kita. Jadi tetap aja ada fa'awa, fa'awa, fa'awa di awal, fa'awa di tengah, fa'awa di akhir. Terus saja kayak gitu. Kalau kita masih on the track ya. Karena kalau kita melencang nanti kita sendiri yang nggak dapat tempat ya, orang yang akan menjaga kita. Ketika fa'awa ini dicabut, satu, pas lahir nggak ada ibu. Tapi karena dia malaikat kecil, Allah ganti dengan ibu angkat. Allah ganti dengan orang tua angkat. Fa'awa dicabut, teman satu persatu hilang. Yang datang bukan teman, tetapi orang yang memanfaatin kita. Yang dekat dengan kita karena ada maunya. Dicabut fa'awanya. Banyak sih teman, tapi mereka bukan sahabat. Mereka jadi teman kita karena kita masih menguntungkan buat mereka. Berarti kan dicabut fa'awanya sama Allah. Nanti punya pasangan, kalau dicabut fa'awanya lebih sakit lagi tuh, selingkuh. Punya anak, dicabut fa'awanya sakit juga. Anak udah sukses tapi orang tuanya nggak dirawat. Maka yang menjamin kita dirawat, ada keluarga, itu Allah. Alam yajidka yatiman fa'awah, itu sistem smart planet. Wa wajadaka dhallan, bingung. Allah kasih fahada. Google Map-nya di mana? Di sini. Ditambahin satu demi satu menu map dalam benak kita, sehingga kita nggak bingung lagi.
Dalam melakukan ini nggak bingung, melakukan itu nggak bingung. Satu persatu diajarkan dari mulai baca tulis, mendengar, memahami, mengenal. Bukankah itu adalah bentuk Google Map yang lebih rumit di dalam benak kita? Wa wajadaka dhallan fahada, di sini tempatnya. Yang nggak akan habis baterai, yang nggak akan lost sinyal, yang nggak akan error. Kecuali kita sendiri yang bikin dia error. Aslinya ini keren banget, lebih smart daripada smartphone. Yang bahkan banyak sekali penelitian bahwa smartnya otak manusia itu entah berapa ribu kali lebih smart daripada komputer. Dikasih. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bukankah kamu didapati dalam keadaan kekurangan, kelaparan, tidak punya apapun, lalu Allah aghna, mencukupkan? Lebih baik Allah cukupkan daripada Allah hilangkan rasa kecukupan. Karena ada orang yang meminta kelebihan harta. Padahal yang paling penting itu kecukupan harta. Karena kalau udah dicukupkan, bukan hanya hartanya yang cukup, tapi rasanya juga cukup. Dan rasa cukup itu disebut dengan qanaah. Ada orang yang dikasih harta berlebih tapi tidak dikasih kecukupan, tidak pernah merasa cukup, merasa kurang aja tuh. Dikasih ini kurang, dikasih itu kurang, terus saja kurang. Kenapa? Karena tidak dikasih diangkat kecukupan dalam diri dia. Bukan diangkat hartanya tidak dikasih. Siapa tahu emang hartanya itu adalah bagian dari takdir. Takdirnya emang kaya, tapi dicabut rasa cukup. Sehingga walaupun kaya, dia merasa paling miskin di dunia. Fa'aghna, ketika Allah cukupkan, analoginya Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh, Allah kasih. Kan saya sering ngasih analogi kayak kita nyimpan uang di bank kan. Kita kan tenang, nyimpan uang di bank 100 juta, 1 miliar, sekian miliar, tenang kan? Kenapa? Karena kita percaya uang kita di bank itu nggak hilang. Catatannya tuh rapih. Dan kita dikasih misalnya rekening koran kalau kita minta, atau kita bisa cek secara online, dan kapanpun kita butuh kita bisa ambil, bisa ditarik di ATM, bisa digesek di kasir, bisa juga langsung datang ke banknya. Jadi kita nggak khawatir, di mana aja kita bisa gesek, kita bisa transfer dengan cara online. Di luar negeri juga kita bisa gesek karena ada beberapa logo yang memang kita bisa pakai. Sehingga kita kemana-mana nggak bawa duit banyak, pede nggak? Kita punya tabungan 1M di bank. Pakai kartunya, kartu yang standar internasional. Bahkan kalau perlu yang modelnya tuh gold atau platinum yang bisa ditarik angkanya gede-gedean. Terus kita ke luar negeri nih, ke Singapura aja yang dekat. Kita cuma bawa uang ya sebutlah 2 juta, 3 juta yang sebetulnya untuk belanja mungkin kurang. Kalau ada butuh apa-apa, bayar hotel apa segala macam kurang. Tapi kita bawa kartu, tenang nggak teman-teman? Tapi kan kita nggak punya uang cash, tapi kan ada kartu. Gitulah kita dengan Allah. Jangan lihat apa yang kita pegang, lihat apa yang tersimpan di sisi Allah. Masalahnya percaya nggak sih sama Allah? Ini nggak fair nih. Ke bank kita percaya, ke Allah nggak. Kan yang disimpan di sisi Allah sama jaminannya dengan bank, bahkan lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah nggak pernah ingkar janji, Allah nggak mempersulit kita, dimudahin kok. Buktinya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, gak pengen nyusahin kalian. Kan capek kalau kalian harus nyimpen duit kalian sendiri, nyimpen harta, terus nanti ribut di antara ahli waris, ribut susah di antara kalian sendiri, nanti kecolongan, kemalingan, ke segala macam. Biar aku aja yang nyimpen, kata Allah. Masalahnya kita kalau disimpan Allah kayak suka ragu gitu, akhirnya kita khawatir. Gimana ya nanti kalau sakit gak ada uang? Ada di Allah. Gimana ya nanti kalau ada masalah gak ada tabungan sama sekali? Ada di Allah. Iya kan, tapi kan tetap harus ada cashnya. Nah ini nih poinnya nih, gak fair. Kalau kita ada uang di bank dengan kartu doang, kita gak ngomong kayak gitu. Gimana ya keluar negeri gak bawa uang sama sekali, kan ada kartu. Oh ya udah, ya aman lah kalau kayak gitu, tinggal digesek. Kok ke bank bisa gitu, ke Allah gak bisa gitu? Gak fair. Kalau gak fair, itu bukti bahwa iman kita tuh sebetulnya tuh gak kuat. Kalau kayak gitu ya gimana kita mau dapat surprise dan miracle dari Allah. Jadi gak apa-apa kita gak pegang banyak. Tapi begitu butuh tinggal gesek. Geseknya gimana? Tinggal gini doang. Lebih gampang daripada kita ke ATM. Belum lagi nanti ternyata di ATM itu cuma bisa transfer. Gak bisa narik karena habis duitnya. Belum lagi ATM-nya ada yang error. Kalau ini pernah error, jangan berdoa sekarang. Kenapa? Doa lagi error. Gak ada kan?
nggak ada waktu yang error dalam berdoa. Setiap saat kita bisa berdoa dengan mudahnya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh pengen mudahin kalian, nggak pengen nyusahin kalian. Karena kalau kalian pegang harta yang banyak banget, kalian susah. Bayar pajaknya, belum lagi nanti maintenance-nya, belum lagi nanti keributan di antara keluarganya, belum lagi kecemburuan orang kepada kalian. Udah deh, daripada kalian susah megang-megang aset itu, aku pegang aja. Nanti kalau butuh bilang ya, gitu. Kan gitu kan akadnya. Kalau butuh bilang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kan gitu sederhana. Tinggal gini doang. Cara gesek ATM kita ke Allah tuh gini doang. Dan kata Nabi dalam hadis qudsi, aku malu kalau hambaku mengangkat kedua tangannya meminta kebaikan lalu enggak memberi. Allah malu. Enggak mungkin enggak dikasih. Pasti dikasih. Cuman cara Allah ngasih 3 model. Kadang dikasih persis kayak yang kita minta. Kadang dikasih lebih banyak, lebih baik dari yang kita minta. Kadang dikasihnya dengan model yang lain, yang sama dengan nilai yang kita minta. Kayak misalnya kita punya kartu ATM. Belanja nih di luar negeri. Kita gesek. Bisa kita gesek dan akan keluar angka sesuai dengan yang kita sebut. Bisa juga, Pak, ini ada bonus. Bisa gitu kan? Begitu kita mau bayar sesuatu kan suka gitu tuh. Ada bonus dari banknya. Begitu mau, Pak, ini ada bonus mau dipakai enggak? Ada poin. Sehingga yang tadinya harganya 1 juta, gara-gara poin jadinya 750.000, poin 250.000. Mau dipakai enggak? Kan suka gitu ya, bisa aja gitu. Bisa persis, bisa ditambah dengan bonus. Bisa juga diganti dengan yang lain. Pak, selain dapat bonus ini, Bapak nanti dapat merchandise, dapat hadiah apa, misalnya ternyata Bapak dapat mobil, dapat apa. Kan gitu cara Allah. Yang pasti bisa banget. Dan Allah kalau transaksi dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya daripada dengan makhluk. Karena Allah ghaniyun, maha kaya. Gak akan kekurangan harta Allah. Sehingga tinggal gini doang. Masalahnya kita gak terlalu yakin dengan ini, lebih yakin dengan ini. Kalau bawa kartu yang bisa diginiin kita pede. Kalau gini kita gak pede. Ini masalah iman. Kenapa kita gak pede dengan ini? Emangnya Allah gak ada? Ada, tapi kenapa gak percaya? Ya gitu deh. Nah ini nih jawabannya nih. Istafti qalbak, tanya ke hati kalian masing-masing kata Nabi. Istafti qalbak, tanya ke hati masing-masing. Akadnya tuh di sini. Kalau kita pede kayak gini, sama dengan pedenya gini, iman. Lihat nanti keajaiban banyak banget dalam hidup kita. Tapi kalau yang kayak gininya agak ragu-ragu, ya sih, tapi kan butuh gini juga. Enggak. Gini. Ada gini, enggak ada gini, terserah deh. Yang penting gini nih. Cara biar tabungan kita banyak di sisi Allah, beramal soleh aja terus. Kadang langsung di cashin, dibayar sama Allah, kadang nanti ditabung dulu sama Allah. Saya udah beramal Ustaz, tapi nggak ada buktinya. Lagi ditabung sama Allah, kamu nggak butuh sekarang soalnya. Nanti pas butuh, tinggal gini, Allah kasih. Tapi kan Allah nggak secepat itu ngasihnya. Siapa bilang? Manusia aja bisa instan, masa Allah nggak bisa? Jangan sampai kita menganggap manusia bisa lebih dari Allah. Ini bukan teori rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini praktek langsung ke dalam hati kita. Daripada kita hanya terjebak dalam teori, hafal semua teori rububiyah, hafal semua teori uluhiyah, tapi begitu dikasih pilihan hidup, bingung, ragu. Mana rububiyahnya? Saya tidak mengangkat dari sisi angle rububiyah, karena itu materi kuliah, materi kampus, materi calon ulama. Ini angle praktis aja deh buat kita dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bisa enggak kita yakin dengan ini, seyakin ini? Kalau bisa lebih dari itu, lebih keren lagi. Mungkin bertahap, nggak langsung bisa lebih deh. Minimal fair, sama. Aduh, lupa bawa dompet. Aduh, hari ini belum sholat sunnah misalnya. Jadi kayak nggak ada modal gitu. Coba kalau hari ini terus kita ngeluarin harta kita fisabilillah, semudah kita investasi yang kita percaya banget dengan korporatnya, dengan perusahaannya. Kalau kita bikin kerjasama dengan manusia, biasanya bagi hasilnya berapa? Sebutlah 60-40 ya. Kita kerjasama, kita dapat 60% dari hasil. Atau yang modalnya konvensional, kita dapat paling tinggi jarang lah gitu. 5% dari modal. Itu tuh jarang banget. Rata-rata ya 1, sekian persen atau 2%, bahkan kurang dari 1%. Deposito lah misalnya. Kita naruh uang kita 1 M, tiap bulan misalnya nanti kita dikasih tuh 3 juta. Berarti berapa persen? 0, kan? Karena 1%-nya 10 juta ya. Berarti 0, sekian. Nggak sampai 1%, kita percaya
naruh duit kita di deposito, kemudian tiap bulan kita tunggu aja. Oh, nambah 1,3 juta. Bulan kedua 6 juta, bulan ketiga 9 juta, bulan ke-6 udah bisa beli motor. Gitu kan kita mikirnya? Kenapa kalau ke Allah kita ragu? Udah kasih aja ke Allah. Allah balikinnya tuh bukan 0,%, 700 kali lipat. Masalahnya kita, ya sih, itu untuk masalahnya tuh. Padahal kasih aja deh. Ntar Allah ganti. Enggak, buktinya enggak 700 kali lipat, karena disimpan. Coba kalau dikasih 700 kali lipat blek cash, kita kewalahan nyimpennya. Ntar kita susah sendiri. Kan Allah bilang, yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen mudahin kalian. Jadi dikasih, tapi disimpan sama Allah. Kamu gak percaya sama saya? Kan gitu kan pertanyaan Allah harusnya kan ya? Percaya Allah, yaudah deh gak apa-apa, Allah aja yang simpan. Udah disimpan sama Allah. Nanti pas butuh tinggal gesek. Ya Allah, yang kemarin boleh dicairkan dikit gak? Itu kan hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua kan? Ya Allah, dulu saya pernah gini, dulu saya pernah gini, dulu saya pernah gini. Boleh nggak saya minta sekarang balasannya? Kalau engkau ridho, Allah balas. Itu hadis sahih. Berarti boleh dong kita beramal terus ditabung di sisi Allah. Nanti someday ketika kita butuh, kita tinggal bilang dengan bahasa kita. Walaupun nggak sevulgar itu sih, ya Allah dulu saya ada amal ini, boleh nggak sekarang saya ditolong sedikit dengan. Pastinya Allah menyimpan lebih banyak lagi pahalanya. Pahala itu bukan kalimat teman-teman, pahala itu berbentuk. Bahasa Indonesia yang lebih tepat itu pahala, ajrun itu upah. Jaza itu reward. Jadi benar-benar dikasih itu upah, reward. Cuman nggak tahu dari mana asal kata pahala, saya nggak ngerti bahasa Indonesia asal muasal pahala. Cuman kalau kita terjemahin bahasa yang lebih dekatnya, ajrun upah, ujroh. Jaza reward. Dan Allah nge-reward kita banget terhadap semua amal kita. Nggak ada yang nggak di-reward sama Allah. Bahkan lebih baik dari yang kita lakuin. Masalahnya nggak semuanya dikasih fisik. Karena kalau dikasih fisik, satu, takutnya kita malah sombong. Aset ada di mana-mana, wah gaya gitu kan ya. Terus kita jadi malas berdoa sama Allah. Padahal berdoa itu ibadah. Ngerasa udah nggak perlu berdoa juga bisa langsung ngambil. Nah Allah pengen ngebonding kita nih. Kalau kamu butuh minta ya. Nggak susah dah, minta sama saya juga. Tinggal gini aja pasti aku kasih kok. Biar Allah yang nyimpen. Kalau Allah nyimpan lebih aman, nggak ada malingnya, nggak ada errornya, nggak ada manipulasinya, nggak ada pajaknya. Allah yang simpan, mau yang gimana? Kalau kita percaya, ya udah deh ya Allah, sebagian besar engkau simpan aja, saya dikasih sebagian kecil aja, asal bisa punya rumah, punya mobil, punya tabungan dikit gitu ya. Nanti kalau kurang, tinggal minta lagi sama Allah. Jadi kalau kita benar-benar berakad dengan Allah kayak gitu teman-teman, kayak fairnya kita berakad dengan manusia, apa sih masalah hidup kita? Baru berlaku aja li amril mu'min. Orang mukmin itu seru hidupnya tuh, santai, woles, nggak ada masalah. Ada masalah? Ya Allah, ada masalah nih. Gimana dong ya Allah, bantuin dong. Langsung ditolong sama Allah. Tapi kita ngomong ke Allah tuh dengan ragu sih masalahnya. Ibarat kartu ATM, udah banyak baret-baretnya, jadi kita gesek. Pak ini nggak berlaku, oh ya udah ganti lagi yang lain, ganti lagi sampai satu kotak kartu nggak ada yang berlaku. Soalnya bukan kartu ATM yang kita kasih, kartu Game Master, nggak akan keluar duit. Jadi iman kita tuh masih belum ATM, belum ada saldonya. Kartu sih, tapi bukan saldo isinya, cuman untuk bisa main doang. Jadi coba kita bangun istafti qalbak, tanya ke hati kita masing-masing, dan itu yang dikuatin. Di sini yang dikuatkan. Ada yang pertama mungkin masih kayak sekedar silver, terus naik lagi derajatnya jadi gold, naik lagi jadi platinum, jadi VIP, jadi preferred, jadi apalah kayak gitu-gitu. Bukankah itu selalu berlaku di dalam transaksi dengan manusia dan dengan Allah juga kayak gitu. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka tuh punya level di sisi Allah. Siapa? Mukmin di Al-Anfal. Lahum darajatun. Mereka punya level. Ada yang levelnya cuma silver. Tabungannya sekian, bisa ditarik dalam sehari cuma sekian. Ada yang levelnya mungkin di bawah silver, simpedes misalnya. Narik nggak bisa di ATM, harus ke bank gitu, ngantri dulu. Ada yang di atasnya yang gold, bisa ditarik 100 juta sehari. Ada yang di atasnya yang mungkin platinum, bisa ditarik sekian ratus juta sehari. Ada yang levelnya udah preferred atau VIP banget. Yang kalau kita datang ke bank itu, dia nggak perlu ngantri, langsung masuk ke atas, ketemu dengan customer service-nya, disediain makanan, minuman, kita ngobrol seperti teman, terus dimudahin semua urusan kita.
lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, berlevel-level. Dan level itu ditentukannya di sini. Bukan berapa, tapi apa yang kita rasain dalam hati kita. Dan kita bisa ngukur diri kita sendiri deh. Dari hal-hal kecil dulu. Tenang gak kalau ada masalah? Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah. Segitu. Dan dimulai dari hal-hal kecil. Bismillah ketika kita jalan. Kalau kehilangan sesuatu. Wah, mau diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Wah, kesempatan nih. Allahumma ajurni fi musibati. Wa khluf li khairan minha. Allah sayang banget sama hamba kayak gini. Pas dapat musibah, langsung connect lagi dengan Allah. Langsung nge-mention Allah. Kan kayak kita kalau di Instagram tuh. Ada masalah mention pemerintah gitu kan ya. Mention Pemkot, Pemprov, Presiden, mention apa, Pak Jokowi misalnya, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kan suka gitu kan? Kenapa nggak Allah dalam bahasa Instagramnya? Kenapa kita nggak nge-mention Allah aja? Ada masalah dikit, ya Allah, ada masalah nih dikit. Allah langsung bantu, seringan itu. Dan Allah tuh nggak pernah, maaf ya lama nih slow response, soalnya DM-nya numpuk, nggak ada. Emangnya manusia DM-nya numpuk? Manusia yang WA-nya tuh udah banyak banget sampai ribuan sampai nggak kebaca. Enggak, ringan buat Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah tuh sibuk ngurus kita, walakin wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tapi nggak capek, nggak kewalahan. Coba gabung-gabung deh ayat-ayat ini, karena sifat dari Al-Qur'an kan saling menjelaskan kan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tapi apakah Allah tersibukkan, repot? Enggak. Kata Allah, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah nggak pernah repot. Gak pernah kewalahan menjaga, memelihara langit dan bumi. Simple hidup kita tuh kalau kita believe, trust, keep the faith kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita tajdid teman-teman. Mulai dari hal kecil, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nanti ada agak mentok-mentok dikit, Hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah. Khawatir dikit, datang teman kita. Udah gak usah khawatir, ada Allah. Itu bahasa lain dari la tahzan, innallaha ma'ana. Merasa lonely gitu, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, bukankah Allah yang ketiga? Terus kayak ngerasa nggak ada daya upaya, bilang hasbi Allah, cukup buat saya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan itu benar-benar miracle, kejadian banget dalam hidup kita kalau kita percaya. Passwordnya iman. Passwordnya belief. Passwordnya sami'na wa ata'na. Kalau itu benar-benar terasa di hati kita, kalimat la haula, kalimat hasbiyallah, kalimat-kalimat iman itu terasa di sini nih. Udah tenang aja hidup. La tahzan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini semua yang kita omongin malam ini, kalau diteorikan namanya rububiyah. Cuman kita nggak usah terjebak dengan istilah, tapi maknanya yang paling penting supaya kita bisa langsung praktek. Semua yang kita omongin, rububiyah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, kepemilikannya milik Allah, segala macam lah dari makna Rabb. Udahkah kita rububiyah kepada Allah? Apakah kita sudah Rabbani? Atau masih jadi manusia biasa? Kalau cuma jadi manusia, innal insana lafi khusr. Tapi kalau upgrade dari manusia jadi mukmin, illal ladzina amanu qad aflahal mu'minun. Manusia doang rugi. Kecuali orang beriman, beruntunglah orang yang beriman. Mudah-mudahan iman ini kita jaga terus teman-teman. Kita tingkatkan, kita perbaharui, kita cas supaya kita punya ATM yang levelnya makin naik. Sehingga nanti kalau kita butuh apa-apa kita tinggal gesek aja, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Ilahi, atau apapun bahasa doa kita, Allah akan berikan keajaiban dalam hidup kita. Jangan sampai kita berpikir lebih gampang dengan manusia daripada dengan Allah. Enggak, sebaliknya. Kalau kita punya kemudahan dalam urusan dengan manusia, itu karena Allah mudahkan. Karena Allah lembutkan hati orang itu. Karena Allah ikat hati orang itu dengan kita. Kalau enggak juga susah. Ada orang yang enggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba ditolong oleh siapa-siapa, karena Allah yang mendatangkan orang-orang itu kepada dia. Itu kejadiannya banyak. Kita pernah pengalaman kayak gitu. Teman-teman kita pernah share pengalamannya tentang itu. Harusnya itu jadi tajdidul iman, cas iman buat kita supaya semakin yakin kepada Allah.